Bismillahirrazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah intasamtu billah fawattu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Bismillah ya azallahi bismillah jalallah bismillah ta'asamna billah bismillah tawakkalna billah. Bismillahi amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saya ulangi sekali lagi ya Bu, ini sering saya mendapati masjid ya, karena satu bulan rata-rata 100 masjid. Kalau rata-rata 1 bulan 100 masjid, berarti alhamdulillah izin Allah saya bisa melihat dan membandingkan masjid yang satu dengan yang lain. 1 bulan 100 masjid. Jadi 1 tahun 10 bulan, karena 2 bulannya buat keluar kota, itu biasanya 1000 masjid. Nah ini bagian daripada safari itu. Jadi kalau masuk ke masjid As-Salam tuh kayaknya adem gitu, kayaknya nggak mau keluar gitu ya. Ini karena apa ya? Karena AC-nya dingin, bukan? Karena orang-orangnya kayak baik-baik gitu, nerima gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kayak nggak mau keluar gitu. Apalagi kalau ada snack, ada kopi, wah nggak mau keluar itu. Ini bukan kode. Mudah-mudahan panitia menyadari gitu. Nggak bercanda ya. Kode keras ya. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sambut manusia yang akan kita cari di hari kiamat ya. Bukan suami, bukan istri. Mereka nggak bisa bantu kita di hari kiamat. Al-yauma la yanfa'u wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Nggak bisa. Anak apalagi nanti setelah hisab, setelah dikumpulkan di padang mahsyar baru ada mulai perhitungan. Selama di padang mahsyar tidak ada yang sanggup. Nggak. Selama persaksian ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ya, selama itu belum ada yang bisa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, belum ada. Satu-satunya manusia, hadis sahih Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu-satunya manusia yang sanggup, bahkan malaikat pun tidak sanggup. Antum kehausan di hari kiamat, kehausan gitu, malaikat bisa nggak ngasih air? Nggak bisa Pak. Nabi Adam bisa kasih air? Nggak bisa. Semua nabi berkumpul untuk membantumu, bisa? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Ridwan, Malik, semuanya berkumpul menyelamatkanmu? Nggak bisa Pak. Nggak bisa sama sekali. Cuma satu yang bisa memberikan kamu air minum di hari kiamat. Dia punya telaga Kautsar. Cuma satu yang menunggumu di depan jembatan Shiratal Mustaqim dan mengangkat tangan Allahumma sallim salim ketika kau melewatinya. Cuma satu yang menunggumu di depan timbangan seraya berkata ummati ummati. Cuma satu-satunya. Maka kalau nggak cinta kepadanya, ada yang salah dengan imannya. Kalau nggak bergetar hatinya ketika namanya disebut, ada yang salah dengan imannya. Ada yang salah dengan yang dimakan. Pasti ada yang salah dengan yang dimakan, sehingga nggak sanggup hatinya bergetar, nggak sanggup air matanya menetes, beku air matanya ketika disebut namanya, tapi diam aja. Maka orang-orang yang ciri begini, walaupun kelihatannya soleh, ciri-ciri begini, kata Nabi, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Dia bakal rendah, hina, kecewa di hari kiamat, sampai-sampai hidungnya nyusruk di dasar api neraka. Siapa dia? Kata Nabi, dzukirtu indahu, disebutkan namaku di sisinya, lam yusalli alayya, dia enggak berselawat kepadaku.
Hati-hati, orang-orang yang seperti ini su'ul khotimah matinya, walaupun kelihatannya soleh. Ya, hati-hati. Maka saya pesan, dimanapun Anda sedang duduk, ketika disebut namanya, pejamkan mata kalau perlu, minta kepada Allah, ya Allah sampaikan salamku kepadanya ya Allah, gitu. Ya, bukan mendoakannya, dia udah pasti selamat, udah pasti diampuni semua salahnya, ya. Udah pasti enggak? Pasti, Pak, jangan ragu-ragu. Pasti. Allah yang jamin. Kalau ada orang yang bilang belum tentu, pasti dia belum pernah membaca ayat Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Coba bayangkan, sifat Allah itu ada padanya. Sifat Allah itu ar-rauf, Allah kasih. Sifat Allah itu ar-rahim, Allah kasih. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim itu sifat Allah, dikasih lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah duluan yang berselawat kepadanya dan para malaikat. Baru kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Baru kita sambut, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi saya ulangi lagi, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin, jadi pada kesempatan ini jangan heran dan jangan menimbulkan kontroversi ketika saya menuliskan Abraham, karena bagan ini saya bikin untuk saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Begitu. Cuma saya belum sempat edit aja, karena udah kadung dalam bentuk JPG, JPEG, harus dikembalikan ke dalam bentuk teks, PowerPoint harus dikembalikan dalam bentuk teks, baru dirubah. Nah, belum sempat aja. Jadi saya tulis Yesus lah, saya tulis Moses, saya tulis Abraham dan seterusnya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke sini, saya ingin memberikan dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Itu dalilnya. Sendala setiap orang itu melihat ke belakang apa yang sudah dia lakukan. Dikiaskan juga melihat masa lalu. Bahkan Al-Quran 70%-nya isinya sejarah. Isinya sejarah. Ya, 70% Al-Quran sejarah. Berceritakan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa dan semuanya. Hal itu untuk pelajaran. La'allakum ta'qilun. Apa kamu enggak mikir? La'allakum tatafakkarun. Apa kamu enggak berpikir? Apa kamu enggak punya akal? Begitu, ya. Jadi itu dasarnya, dalilnya. Kemudian yang kedua, sebelum mulai saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal di hari biasa, bukan hari libur. Tapi alhamdulillah menyempatkan waktu yang insya Allah nanti selesai pada waktu pukul 6. Syuruk pukul 6 ya. 6 lebih? Beda-beda nih. Syuruk. Oh ya, selesai jam 6.11 ya. Kita salat syuruk, lalu kita ngobrol-ngobrol, lanjutkan dengan tanya jawab. Setelah salat syuruk baru kita tanya jawab karena materinya banyak. Jadi saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Ya, jazakumullah khairan katsira kepada seluruh DKM, pengurus, sesepuh, guru-guru, imam-imam yang ada di Masjid Assalam Pekanbaru. Apa? Balikpapan. Sampai lupa kota kita. Allahu Akbar. Hadirin, saya ingin bertanya dulu sebelumnya. Pernah nggak mendengar kalimat
Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Pernah? Pernah? Pak, mohon maaf banget. Tolong dihapus ya di memori Anda ya. Selain haram, batil, sesat, menyesatkan, dan seterusnya. Masa Islam datang menyempurnakan agama-agama sebelumnya? Berarti Islam datang paling belakang dong. Ini bahasa yang jahat. Yang buat itu namanya Sunakur Kronya alias Abdul Ghafur. Tahun 1924. Dia yang mengatakan Islam datang paling belakang. Dia yang mengatakan semua agama-agama Yahudi dan Nasrani itu agama samawi. Dia yang bilang semua berasal dari Tuhan. Dia yang bilang Kristen itu dari Allah, juga Yahudi dari Allah. Dia yang bilang pertama kali. Sebelumnya nggak ada yang berani bilang seperti itu. Dan tidak dikenal literatur samawi dalam bahasa apapun, bahasanya dia yang bikin. Saya punya buku yang tulisan dalam bahasa Belanda untuk kenal siapa Sunakur Kronya. Kalau antum lihat fotonya, ini nggak disebarluaskan di buku sejarah karena sangat menimbulkan kontroversi. Tidak berkumis, berjanggut panjang sampai sedada. Sunakur Kronya ya, berkopiah, berbusana gamis dengan celana tinggi di atas lutut. Namanya Profesor Dr. Abdul Ghafur. S1-nya ngambil tentang sejarah Islam. S2-nya ngambil tentang perayaan sejarah Wali Songo di Indonesia. S3-nya mengambil disertasi seputar perayaan-perayaan di Mekah. Mendapatkan gelar profesor dari Leiden University. Luar biasa. Di Mekah, Pak, ahli bahasa Arab, bacaannya fasih dan selalu jadi imam. Tetapi dia lakukan itu dalam suratnya kepada gubernur Belanda untuk mengelabui umat Islam. Karena dia bilang untuk mengalahkan orang Islam dari dalam dan jauhkan dia dengan Al-Quran. Selama umat Islam bisa jauh dari Al-Quran, selama itu pula kita akan mendapatkan kemenangan. Begitu katanya. Luar biasa. Dan itulah Sunakur Kronya ya, tokoh yang ahli di bidang sejarah. Dan dia yang biang kerok untuk menuliskan sejarah-sejarah itu. Dia yang paling berperan dalam memalsukan sejarah yang ada di Indonesia. Saya masih punya stensilan ketikan jadul ya, ketika seminar meluruskan sejarah, kalau saya tidak salah di tahun 1964 gitu kalau nggak salah. Itu juga ya, yang dihadiri oleh Buya Hamka, Isa Ansari Nasution, Wahab Hasbullah, ya, Idam Khalid, Jenderal Abdul Haris Nasution, Bapak Haji Adam Malik, dan semuanya. Itu Al-Fakir punya ayah luar biasa, alhamdulillah. Itu dapat kami. Dan saya sekarang masih punya. Artinya apa? Sejarah yang ditulis oleh Sunakur Kronya dibantah habis oleh para ulama Indonesia. Tapi waktu-waktu itu Bung Karno tidak mengamininya untuk berubah sejarah itu. Bahkan memenjarakan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Muhammad Nasir di penjara, ya, Buya Hamka di penjara, Isa Ansari Nasution di penjara, dan lain-lain ya. Saya catat ada 30-an lah ulama di penjara pada zaman itu. Nah hadirin, dari situlah kita mesti berani meluruskan. Islam tidak ada hubungannya dengan agama yang lain. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Islam, Allahu Akbar. Kok saya masih kecil di SMP barangkali ya, itu menentang hal ini. Ya, menentang hal ini dan akhirnya dikeluarkan dalam pelajaran agama. Tapi ketika saya bantah dengan dengan kata-kata yang masuk akal, akhirnya boleh masuk lagi. Nah sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa agamanya Fir'aun? Fir'aun. Udah ada yang nanya gitu belum? Belum ada ya? Kira-kira menurut antum apa agama Fir'aun kira-kira?
Kira-kira Fir'aun agamanya kira-kira aja, kira-kira kita tes gitu. Apa? Paganisme. Kira-kira apa agamanya? Dia punya agama sendiri karena dia mengaku Tuhan. Kira-kira. Ini tauhid banget, Pak. Ini benar-benar tauhid banget. Ini benar-benar keislaman banget diuji di sini. Ya, perhatikan. Apa yang disebut pagan itu Fir'aun muda. Sebelum dia menjadi raja. Ketika dia menjadi raja Mesir, betul Bapak, dia punya aturan sendiri. Tapi Fir'aun endingnya apa? Akhir hayatnya apa agamanya? Coba. Coba lihat surat Yunus ayat 90. Satu ayat aja. Satu ayat ini menggugurkan semua teori itu. Teori semua yang saya bacakan tadi itu gugur semuanya dengan satu ayat surat Yunus ayat 90. Mohon dibantu bacakan karena kita ada. Ya betul. Terus. Ya kita Yunus 90. Bukan. Kita amantu terus artinya amantu bi rabbi annahu la ilaha illa bibani Israil wa ana minal, dan Fir'aun berkata aku termasuk orang Islam. Mas siapa yang bisa bantah surat Yunus 90? Fir'aun ketika mati berkata la ilaha illallah. Fir'aun ketika mati amantu bi rabbi Musa wa Harun. Fir'aun ketika mati faktubna ma'asyahidin. Dan sebelum nyawa terlepas di kerongkongannya Fir'aun teriak wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang Islam. Iya kan? Ayat 91 bilang kenapa baru sekarang gitu kan? Itu tuh gak tercantum gitu loh. Fir'aun tuh teriak aku orang Islam. Fir'aun bukan teriak aku termasuk minal Yahudiyin, kagak. Minal Nasraniyin, kagak. Itu kan menandakan bahwa dakwah yang dilakukan Nabi Musa mengajak Fir'aun masuk ke dalam agama Islam. Kenapa buku-buku kita masih berkata Taurat itu kitabnya orang Yahudi? Kenapa buku-buku sejarah masih menyatakan Nabi Musa membawa agama Yahudi? Ini penyesatan yang berlangsung bertahun-tahun gitu loh. Maka jangan takut kita menyuarakan ini. Mau apapun yang terjadi, sampaikan saja. Ayat 84 ini bilang apa Nabi Musa? Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Itu dakwahnya kepada Musa dan kawan-kawannya dari Bani Israel semua. Ayo bertawakallah kepada Allah kalau kalian betul-betul orang Islam. Jadi jangan lagi dibilang Islam mulai ada pada zaman Nabi Muhammad. Batil Pak kata-kata itu. Kelihatannya benar, kelihatannya doang. Di buku-buku sekolah kita kan diajarin kitab Taurat turun kepada Nabi Musa. Orang Yahudi kitabnya Taurat. Maka Nabi Musa membawa agama Yahudi. Sementara orang Kristen kitabnya Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa membawa agama Kristen. Kan kacau begini. Sehingga anak-anak kita berkata, oh semua juga dari Tuhan. Semua juga dari Allah. Inilah disebut agama-agama Ibrahim. Kan memfitnah Ibrahim membawa agama itu semua. Gitu kan? Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena itu saya sajikan sejarah tanpa ayat, tanpa hadis, tanpa Injil, tanpa Taurat. Mari kita buka sejarah siapa Ibrahim. Begitu aja sejarah nanti akan membuktikan. Ibrahim lahir di desa Ur, Babilonia.
tahun 1978. Sebelum masuk ke situ, kita kenal dulu siapa dia dari surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Di tengah-tengahnya Allah sampaikan millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim, dia Allah wa sammakumul muslimina min qabl. Dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Sebab ketika saya membawakan ini, ada seorang ustadz yang protes. Ustadz, kata-kata Islam dan muslimin itu baru ada pada zaman Nabi Muhammad. Ya, saya bilang, ente nggak pernah ngaji rupanya. Baru sampai Al-Baqarah saja kita udah bertaburan itu. Millata abikum Ibrahim itu surat Al-Hajj. Kalau ente belum sampai surat Al-Hajj, masa Al-Baqarah 132 belum sampai, saya bilang. Al-Baqarah 132 belum sampai. Al-Baqarah 132 bilang gimana? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, memilihkan, menentukan agama ini bagi kalian. Ini ucapan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Buku terjemahan Depak yang dulu nggak berani menulis begitu. Menulisnya janganlah mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Ini rupanya yang membuat tauhid anak-anak kita rusak. Di situ kalimatnya isim bukannya sifat. Bukan berserah diri diartikan, bukan. Disebut millah kok. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain berserah diri. Nggak bisa diartikan begitu, nggak bisa. Ini nama agama ini. Begitu. Bahkan 140 Al-Baqarah Allah menyebutkan yang lagi sekarang lagi dipermasalahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa lasbat kanu hudan aw nasara? Apakah kalian mengatakan Ibrahim dan keturunannya itu Yahudi atau Nasrani? Dan Allah tidak menjawab di ayat itu. Karena memang kadang-kadang kita harus menggunakan pertanyaan yang retorik, artinya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Allah cuma sampaikan huruf alif yang panjang, antum amillah. Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Hati-hati bacanya. Kalau nggak pakai a panjang, antum alami amillah, kalian lebih tahu dari Allah. Itu pakai panjangan tuh. Makanya ya imam kita tadi membacanya itu pas banget. Saya nikmat di belakang gitu ya. Karena ada yang hanya kepanjangan Allahu Akbar, bahaya itu. Apakah Allah Maha Besar artinya? Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allah Maha Akbar, Allah, apakah Allah Maha Besar? Hati-hati, hati-hati sekali ya bahasa Arab ya. Makanya imam-imam terpilih itu gara-gara bahasanya udah pas gitu ya. Ada yang selalu mikirnya perang. Alhamdulillahi Rabbil. Hirab itu perang, Pak. Harb itu perang. Jadi kalau masih ada jeda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena itu nama apa? Nama patung. Salah satu patung di Quraisy namanya Kana dan Kanas. Jadi kalau orang iya Kana budu, dia menyebut nama Tuhan. Maka dalam Al-Fatihah itu perlu ketelitian karena menjadi diulang-ulang dan menjadi penting sekali. Harus ada jeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi ya. Dan seterusnya ya. Apalagi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku kepada kepiting. Kan kepiting Nandito lagi. Waduh. Nandito di Balikpapan kan? Di Balikpapan ya. Bukan nyindir, bukan. Memang begitu ya. Kode. Banyakan kode, astagfirullahaladzim.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi itu? Apakah kalian lebih tahu atau Allah? Nggak dijawab oleh Allah. Karena kalimatnya sangat bodoh begitu. Gini ya. Saya punya anak namanya Aisyah. Anak saya ya, anak kandung ya, Aisyah. Anak pertama ya, yang dikasih Allah dan hidup. Yang pertama Salma Hanifah meninggal, yang kedua, yang pertama malah Umar Abdullah meninggal, yang kedua Salma Hanifah meninggal. Ini anak saya Aisyah. Ada orang bertanya sama saya, Ustaz Haikal sama Aisyah tuaan mana? Jawab jangan Bu. Jawab jangan. Kan ngeselin nanyanya kan ya. Itulah kalau nggak punya konsep di otaknya atau soal waktu itu begitu. Makanya ketika orang berkata Ibrahim itu agamanya Yahudi, saya bilang Yahudi kapan mulai ada? Ibrahim kapan hidupnya, masa hidupnya? Ibrahim itu Kristen, Kristen kapan mulai ada? Dan Ibrahim alaihissalam kapan masa hidupnya? Ibrahim Kristen, apa yang ditinggalkan Ibrahim? Gereja mana yang dibangun Nabi Ibrahim? Gereja mana yang dibangun Nabi Ibrahim? Nabi Isa Kristen. Gereja mana yang dibangun Nabi Isa? Kalau saya bisa buktikan masjid yang dibangun Nabi Isa, Masjid Mi'rajul Isa di Yerusalem. Sementara gereja pertama kali dibangun tahun 326, yang bangun Ratu Helena bersama ayah dengan punya anak Konstantin. Dia yang membuat agama Kristen. Ini nggak usah ditutup-tutupi. Memang ini sejarah orang Kristen, saudara-saudara kita beragama Kristen. Nah, ini bukan melecehkan agama Kristen, ini menyampaikan agama Kristen. Dibuat pertama kali diangkat Yesus jadi Tuhan tahun 325. Itu saudara, oleh Konstantinus dan Paulus. Gitu ya. Yang kita ceritakan ini adalah Allah sampai nggak menjawab, antum alami amillah. Apakah kalian lebih tahu dari Allah? Tapi di surat Ali Imran 67 Allah menjawab, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifa." Udah jelas disebut Muslim. Ada orang-orang Islam yang ragu menjawabnya dengan berkata, Ibrahim itu agamanya tauhid. Loh, tauhid itu sifat, bukan nama isim agama. Tauhid itu sifat Islam yang mengesahkan Allah. Ada lagi yang bilang Ibrahim itu agamanya Hanif. Loh, Habib Hanif itu mantunya Habib Rizik. Hanif itu condong kepada kebenaran. Hanif itu lurus begitu. Jadi ya Rob, jangan ragu-ragu Pak. Agama Nabi Ibrahim adalah agamanya Islam. Sampaikan ke anak-anakmu gitu ya Bu. Agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Agama Nabi Musa? Agama Nabi Isa? Injil kitabnya orang? Jangan aku ragu, diam lagi. Injil kitabnya orang? Injil kitabnya orang? Islam di zaman Nabi Isa gitu. Taurat kitabnya orang? Islam di zaman Nabi Musa gitu. Adapun Yahudi menggubah Taurat menjadi Talmud, dan itu yang dipegang, dan muncul agama Yahudi tahun 930 sebelum Masehi. Adapun Injil kitabnya orang Islam, sedangkan orang Kristen kitabnya Bible tahun 325, disusun oleh Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, dan diberi nama Bible. Di Indonesia dipanggil Alkitab, nggak ada yang dipanggil Injil. Injil kitabnya orang Islam, Taurat kitabnya orang Islam, Zabur gimana Zabur? Kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Daud. Ini baru masuk kurikulum gitu. Tunggu ya, saya jadi menteri pendidikan tahun 2020. Akan saya rubah itu semua itu. Enak aja ya. Jadi hadirin, kalau kita lihat sejarah ini, kita akan terbuka pelan-pelan sedikit demi sedikit. Akan saya ceritakan nanti jam 9 dengan detail di kajian muslimah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibrahim alaihissalam adalah orang dalam kitab
tafsir Ibnu Katsir dan dalam kitab Qasasul Anbiya dikisahkan siapa itu Ibrahim sejak muda, kenapa kakinya sakit ketika penyembahan berhala. Dia sendiri yang bikin sakit, saking tidak mau ikut dalam penyembahan berhala. Begitu. Jangan bilang Islam belum ada. Nabi Nuh itu bilang sebelum Ibrahim kan, Nabi Nuh bilang apa? Kalian mengusir saya cuman karena saya ajak agama Islam loh. Surat Yunus mulai ayat yang ke-74. Nabi Nuh yang bilang. Jadi jangan lagi bilang Islam dibawa pertama kali oleh Nabi Muhammad. Jangan. Kelihatannya betul tapi batil. Nabi Muhammad melanjutkan Islamnya Nabi Isa. Nabi Isa melanjutkan Islamnya Nabi Yahya. Nabi Yahya melanjutkan Islamnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria melanjutkan Islamnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melanjutkan Islamnya Nabi Daud. Nabi Daud melanjutkan Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun melanjutkan Islamnya Nabi Harun. Nabi Harun melanjutkan Islamnya Nabi Musa. Nabi Musa melanjutkan Islamnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melanjutkan Islamnya Nabi Yakub. Nabi Yakub melanjutkan Islamnya Nabi Ishak. Nabi Ishak melanjutkan Islamnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai ketemu dengan Nabi Adam. Karena Ali Imran 19 nggak pernah diciptakan Islam itu di dunia. Karena inna dina indallahil Islam. Kalau begini kan enak kita. Ya Allah, ternyata semudah itu memahaminya. Tapi karena terjemahan depak zaman dulu disebut janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Masih ada di download aja yang depak itu. Masih ada tulisan begitu. Fir'aun bilang, maka aku termasuk orang yang berserah diri. Masih ada. Ya, inilah kekacauan itu ya. Hentikan, kita luruskan Islam yang sebenarnya. Hadirin yang saya muliakan. Jadi Ibrahim alaihissalam demikian, orang yang tidak pernah menyembah berhala, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, aku berasal dari sulbi yang suci. Dan kesucian itu Allah jaga sampai kepada ayahku, kakekku, sampai ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Artinya keturunan Nabi Islam semua, dan keturunan Nabi ke atas tidak ada satupun yang pernah menyembah berhala, tidak pernah keturunan Nabi satupun meminum minuman keras. Hadis Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi gugur kata-kata yang berkata ayahnya Nabi Muhammad SAW itu di neraka dengan hadis itu. Ya. Adapun Abi Finnar, Abi orang Arab itu panggil paman itu Abi. Jadi kalau ngaji jangan cuma lihat terjemah, jangan cuma memahami terjemah, bergaul sama orang Arab. Kalau bergaul insya Allah lebih memantap hasilnya. Sab'a kata orang Arab 7, kita artiin 7 gitu ya. Tapi dalam pergaulan hari-hari orang Arab bilang 7 itu artinya banyak. Kayak orang Indonesia panggil banyak itu 1000. Ente dibohongin sekali, 2 kali, 3 kali langsung gak percaya. Wah Kang bohong dia, udah ribuan kali gue dibohongin, baru 3 kali. Kan begitu kan? Itu pergaulan kan? Ya pergaulan begitu, pergaulan. Pak Sinung itu orangnya baik banget. Setiap saya datang kemari, ya Allah, saya ribuan kali saya ke Balikpapan, ya baru 4 kali ribuan kali. Nah ini bahasa gaul begitu. Ular kaki 1000, padahal cuma 36. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Gitu ya. Ya. Wah, dia orang Betawi paling kaya di Jakarta tuh. Kenapa? Kontrakannya ribuan. Cuman 40 pintu, Pak. Nah gitu ya. Ya, ini ngerti ya. Ini namanya pergaulan ya. Nah, orang Arab bilang banyak tuh 7. Lebih banyak lagi 70. Lebih banyak lagi 7000. Itu orang Arab bilang gitu. Jadi kalau kita memahami sampai ke dalamnya, sampai ke pergaulannya, maka kalau dibilang 7 kali itu banyak, Allah akan balas dengan 7 kali 7 banyak. Allah dengan balas dengan 7000 kali lipat. Allah akan balas dengan banyak sekali begitu. Makanya saya bingung ketika ada hadis 73 golongan, 72 sesat, itu dipas-pasin, cari 72 yang kurang sesat. Akhirnya sesat semua gitu. Enggak bergaul, kurang jauh mainnya, kurang jauh. Hadirin, inilah Ibrahim alaihissalam yang dipanggil ini sebagai bukti oleh cucunya tetap Abi, padahal kakek. Al-Baqarah 133.
Itu cicit lo yang manggil. Ma ta'buduna min ba'di, kata Nabi Yakub. Apa yang akan kau sembah setelah aku mati? Qalu abaika wa ila Ismail wa ila ya. Al-Had terakhir millat abikum, bapak lagi padahal kakek. Jadi orang Arab bilang orang yang merawatnya dipanggil Abi. Abi Thalib. Ya. Itu dimaksud yang masuk ke dalam api neraka. Hadirin, jadi Ibrahim, ayah kita semua, bapak kita semua, abikum, ditunjuk oleh Allah sebagai inni ja'iluka linnasi imaman. Karena penunjukan itulah membuat orang Kristen sangat menghormati Ibrahim dengan menyebutnya Abraham. Dua kata, abun, bapak, raham, kasih sayang. Abraham, bapak yang punya hati kasih sayang. Sementara orang Yahudi sangat menghormatinya dengan menyebutkan Santo Avram. B sama V ditipisin. Avram, sama Ram itu kasih sayang. Maka ada kota di sana Ramallah, kota kasih sayangnya Allah, Ramallah. Avram kasih sayang juga. Sementara orang Islam memanggilnya Al-Khalil Ibrahim. Orangnya sama dia juga. Ibrahim menikah dengan Sarah. Kalau kata orang Yahudi Sarai. Kalau kata orang Kristen Sarah atau Zarah, Sarah. Kalau kata kita Sarah. Dan satu lagi sejarah yang mesti kita luruskan sebelum waktu syuruk tiba. Ibrahim kemudian menikah dengan seorang yang bernama Siti Hajar kalau kata orang Islam, Hagar kalau kata orang Kristen, Hagai kalau kata orang Yahudi. Orangnya sama dia juga. Ya orang Jakarta manggil Ibrahim Boim. Ya enggak? Orang Tanabang tuh Baim gitu kan, Baim Wong ya. Baim. Jadi hanya sekedar panggilan, jangan dipermasalahkan. Kalau mengerti bahasa insya Allah nggak akan pernah berdebat soal itu. Karena Musa kata kita, Moses kata bahasa orang Kristen, Moshe kalau kata orang Yahudi. Orangnya sama dia juga. Daud kata orang Islam, David kata orang Kristen, Devi kata orang Yahudi. Orangnya sama dia juga. Sulaiman kata orang Islam, Solomon kata orang Kristen, Solomo kata orang Yahudi, dan seterusnya dan seterusnya. Isa kata kita, Yesus kata Kristen, Mesia kata orang Yahudi. Jadi siapakah Siti Hajar? Atau saya tanya kepada ibu, Bu, yang budak itu Siti Hajar apa Siti Sarah? Yang budak itu Siti Sarah apa Siti Hajar? Siti? Padahal Siti? Tapi yang benar Siti? Yang paling pas Siti? Yang akhir yang paling tepat Siti? Siti nggak ada, Siti orang Indonesia. Ya cuma segera menyebutnya saja. Tidak ada yang budak. Ya Allah ya Rabbi, jahat sekali ucapan Senokur Kronya itu. Sampai ke situ propagandanya. Dia ingin mengatakan Siti Hajar itu budak, punya anak Ismail itu nggak sah anak budak. Dan Ismail keturunan sampai ke bawah Nabi Muhammad tidak sah karena dia keturunan budak. Kurang ajar itu mulut. Dan kita nggak ada itu argumentasi yang melawan itu. Alhamdulillah saya menemukan dan saya mentris. Ternyata pengakuan Siti Hajar itu orang kaya, merdeka, anak raja berasal dari sejarah Yahudi juga. Dan ternyata klop dengan hadis dari Amr bin As yang menyatakan ketika dia berada di Mesir, inilah kota di mana ibu kita tidak terjaga kelahiran dan keturunannya. Maksudnya tidak terjaga, tertutupi. Paman Nabi Abbas ketika anak paman Nabi ya, Abdullah bin Abbas ketika bertandang ke Mesir ditanya, maka dijawab oleh, oh ini kita saudara karena Siti Hajar adalah ibunda kami, kata orang-orang di sana. Siapa Siti Hajar? Kalau antum buka sejarah Yahudi atau Nasrani, Hajar itu anak Raja Hiksos.
Hiksos itu raja yang dibunuh oleh Amr bin Amru, hulu balangnya. Amr bin Amru ini yang mengambil istri Raja Hiksos. Dan Raja Hiksos punya anak, salah satu anaknya bernama Siti Hajar. Amr bin Amru ini jumpa dengan Nabi Ibrahim, hadis riwayat Tirmizi. Dan Amr bin Amru ini ngambil bini orang gitu loh. Dan dia senang dengan Siti Sarah ketika Ibrahim dan Sarah berhijrah, ketika belum punya anak di usianya yang 80. Begitu ceritanya. Antum boleh buka dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh buka dalam kitab Tarikh At-Tabari, boleh buka dalam kitab Qasasul Anbiya, boleh buka dalam kitab, banyak bertaburan kitab-kitab itu. Dulu mungkin belum beredar, sekarang sudah beredar, bahkan sudah ada yang terjemahin. Jadi harus dibantah, Hajar itu budak. Gini ceritanya, Ibrahim itu punya istri Sarah, tapi belum sampai punya melahirkan Sarahnya. Maka salah satu upaya untuk melahirkan itu kadang rihlah, melakukan perjalanan. Dilalah ketika perjalanan keluar dari kota Hebron, Ibrahim tinggal di kota Hebron, keluar dengan Siti Sarah keluar dari kota Hebron setelah pengusiran, setelah pembakaran. Pembakarannya di Babilonia. Ya, di desa Ur. Kemudian hijrah ke Hebron dan menikah dengan Sarah, kemudian keluar dari kota Hebron sampai menuju sekitar Aqabah, dijegat gitu. Siapa engkau? Saya Ibrahim. Dan siapa dia? Ini adikku. Hadis sahih riwayat Tirmizi juga, Ibrahim berkata pada Sarah, wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku. Kalau aku berkata kau istriku, maka raja akan membunuhku dan mengambilmu, dan tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. Saya nggak kurangin, nggak lebihin, hadisnya bunyinya plak-plak seperti itu. Ya, akhirnya Ibrahim ditanya, ini adikku. Maka raja yang namanya Amr bin Amru mengambil Siti Sarah sebagai istri. Tapi alhamdulillah, setiap raja ingin mendekati Sarah, dia nggak pernah mampu. Ya, orang Sunda bilang mah kaburu leles. Nyaho ente kaburu leles. Ibu-ibu yang tahu nyaho, keburu leles bu, kaburu leles. Nggak bisa, setiap mendekati tidak bisa. Ya, jatuh aja, lunglai saja. Ya, nah, akhirnya setelah berlangsung selama 40 hari, raja kemudian menyerahkan kembali. Ibrahim ini orang suci katanya, Sarah ini orang suci katanya. Dikembalikan itu adiknya. Dan akhirnya Ibrahim diberikan seseorang. Jahat Amr bin Amru ini, setelah membunuh permaisuri Raja Hiksos dan anak-anaknya itu ditawan, dijadikan budak, disuruh kerja, ditawan. Nah, salah satu yang sering bekerja itu, yang disuruh kerja itu diberikan kepada Ibrahim. Ya. Ibnu Katsir bercerita dalam kitab tafsirnya dan dalam kisah kitab Qasasul Anbiya, Ibrahim dan Sarah ketika sampai di tengah perjalanan, ketika ingin makan, barulah dia membuka tudung kepala yang menutupi orang yang diberikan itu. Betapa terkejutnya Ibrahim dan Siti Sarah ketika membuka tudung kepala itu, ternyata di tengah jalan dia baru mengetahui dia bernama Hajar, anak Raja Hiksos. Gitu Pak, dijamin oleh Nabi Muhammad tuh. Dan kemudian Ibrahim membawa Hajar ke tempatnya di Hebron, dan Ibrahim terus berdoa minta punya anak. Sementara Sarah berkata setelah mendengar doa Ibrahim, wahai Ibrahim, saya sudah tua, saya tidak bisa lagi memberikanmu keturunan. Gitu. Itu ada Hajar. Lo Hajar dah, gitu kata Betawi, ya. Hajar, lo Hajar dah, gitu. Nikahilah Hajar, ya. Semoga kau mendapatkan keturunan. Betul. Ketika Ibrahim menikahi Siti Hajar, Allah memberikan keturunan. Ibrahim girang sekali dengan memberikan nama. Ternyata Tuhan mendengarkan doaku. Isma itu mendengar, Il itu Tuhan, maka dikasih nama Ismail. Tuhan mendengarkan aku, gitu. Ya. Nah, itulah cerita awal. Ternyata Tuhan mendengarkan aku, Ismail. Tuhan mendengarkan aku, Tuhan mengabulkan permintaanku.
anak semata wayang ini ternyata diperintahkan lagi oleh Allah suruh tinggal di Mekah. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini jam 9 nanti gitu kan. Udah masuk waktu syuruk gitu ya. Udah ya? Udah syuruk. Khalas kalau sudah syuruk. Jadi sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, kita sholat. Saya masih di sini. Apabila ada yang ingin bertanya jawab, mari kita bertanya jawab ya. Tapi dalam kesimpulan saya bahwa Nasrani dibuat oleh Konstantinus supaya tidak terjadi kontroversi. Saya sudah download ucapan para pendeta. Para pendeta saya download ucapan yang cerita ini supaya nggak terjadi kontroversi. Pendeta-pendeta yang top lagi, ya, pendeta-pendeta yang top dengan mengatakan Konstantinus lah yang membentuk agama Nasrani. Ya, nanti kalau ada yang bertanya baru saya buka untuk saya sajikan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah jangan bergeser saudaraku. Jangan bergeser sedikit pun. Allah turunkan Islam untuk Nabi Adam. Allah turunkan Islam untuk Nabi Idris. Allah turunkan Islam untuk Nabi Nuh. Allah turunkan Islam dan diceritakan sebagian saja dalam Al-Quran secara detail. Yang paling sering diceritakan, yang paling banyak sampai 64 kali disebut nama Nabi Musa. Kenapa? Karena itu cikal bakalnya. Yang paling detail Allah menerangkan kelahiran Nabi Isa. Paling detail. Di bawah pohon kurma, di musim panas, gitu kan? Jadi bukan di bawah pohon cemara. Nanti kita bahas ya. Di musim panas, bukan di musim salju. Ya, goncangkanlah di pohon, di kebun kurma yang di bawahnya ada aliran sungai, bukan di kandang domba. Ya, ini Quran surat Maryam mulai ayat 19. Ya, wallahu alam bisawab. Kita salat sunat syuruk. Saya duduk lagi di sini untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin sekalian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Sementara kita tutup kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.